SW akhirnya muncul ke permukaan dan podcast yang dipilih dia adalah Koko Densu. Ya kan, durasinya lama 1 jam setengah. Sebelum kita diskusi di sini, terutama Dokcin, menanggapi dari POV-nya Dokcin ini seperti bagaimana, ya hasil dari podcast yang ditayangkan, lebih baik karena lihat dulu cuplikannya menurut Dokcin, cuplikan-cuplikan menariknya ya. Waktu itu permintaan maaf yang kamu bikin itu arahnya buat... Arah aku minta maaf itu ya karena sebagai public figure, aku tahu kalau misalnya omongan aku itu tidak pantas di ranah publik, jadi aku minta maaf, mencontohkan segala sesuatu yang tidak baik. Makanya aku lebih memilih diam. Kalau misalnya ditanya, banyak nggak yang aku simpan? Sangat banyak. Oke. Tapi dari hal itu sebenarnya, lu ada kesadaran nggak kalau apa yang dilakukan itu pasti menyakiti perasaannya Ruben? Ada kesadaran dari situ? Ya kalau aku ada di posisi itu, ya ada perasaan tidak nyaman. Berarti kan dari situ ada ruang koreksi lah. Beberapa bulan ini, lebih memilih berdiam. Supaya nggak salah ngomong. Bukan juga untuk mengkoreksi diri sendiri. Kenapa lu ada kesadaran itu datang dari mana? 1, aku nggak mau bikin huru hara. Oke. 2, aku tidak mau melibatkan banyak orang. Karena kalian boleh, misalnya, ajarin aku kalau aku salah, tapi tidak untuk menghina dan memfitnah. Tanahnya sudah banyak ini, gitu. Aku tahu aku salah, aku juga tahu kalau misalnya aku mau memperbaiki ini, tapi kenapa yang lakuin? Jadi aku nggak mau melibatkan banyak orang di dalam ini, makanya aku lebih milih diam. Ada. Tapi masalah yang pesugihan itu, kamu beneran pesugihan kah? Maaf ya, maksudnya gua harus objektif sekali gitu. Maaf, saya minta maaf sekali. Nggak, maaf kalau aku senyum karena aku syuting kok di situ. Syuting? Aku syuting program KBP, The Lost World. Ada videonya. Program di YouTube ah? Program di YouTube dan waktu itu pada saat COVID, jadi dijualnya tuh di online kok. Oke. Tiketan gitu, jadi kalau mau beli, mau nonton harus beli gitu. Emang dia tuh ada rute Malang, berapa kota lah. Nah aku dapetnya yang di Gunung Kawi diaturnya. Karena kan ya kita sebagai artis, ya udah datang aja dong. Karena kan itu syuting horor gitu. Jadi aku ke situ ya emang syuting horor, bukannya berita-berita di luar sana itu sama sekali tidak benar. Jadi isu yang mengenai ada orang yang bilang kalau kamu punya asisten dulu, terus dia menjadi saksi kalau kamu melakukan pesugihan itu, kamu nggak kenal ya? Nggak kenal. Terus katanya udah ganti nomor? Enggak, ini udah nomor baru yang aku tanya. Oh. Akhirnya, ini nomor baru. Nah habis ini yang aku kemarin chat aku pindah rumah, ternyata bukan nomor ini lagi, udah ganti lagi. Aku nggak tahu. Jadi vendor nih datang. Ini sebelum bangun rumah ya, vendor datang. Ada 3 atau 4 vendor. Berapa puluh gitu ya kan? Tapi aku kasih jebret paling murah. Akhirnya Akhirnya di vendor ke papi. Jadi di vendor ke papi? ya ini istilahnya by pitching kan jatuhnya kan. Bukan aku sembarangan karena ini papi aku, malahan aku udah bilang dari awal sama papi, nggak usah pi. Suruh orang lain aja, papi nggak usah capek gitu loh, maksudnya aku nikmatin hidup aja lah gitu. Ya aku tangkap setelah dia mengeluarkan 11 miliar lebih. Aku nggak tahu nominalnya lagi dihitung juga sama ini karena Kalau aku menurut pengacaranya beliau iya. gitu ya. Dan karena itu aku juga lagi print coba rekening korannya langsung gitu ditandain, maksudnya ya cocok logi lah kok. Itu juga Iya. lagi didata juga sama Tapi intinya Ruben yang bayar dulu nih Iya, terusnya. Uangnya itu dari hasil ini dijaminkan sertifikat. dijaminkan sertifikat. Yang nilainya kamu nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Kamu keluarin uang juga nggak? Uang, keluarin. Berapa banyak kamu keluarin uang? Aku lagi hitung juga kok. Sejauh ini yang kamu hitung berapa? Itu sama papamu ya? Enggak sama papi. Oh, kamu sendiri nih Aku buat sendiri. lanjutin pembangunan. Benar. Papimu punya pengeluaran gimana? Ada juga Itu diganti sama korban. terakhir mami aku chat setelah papi aku sudah pass away, dia lempar ke pengacara. Oh, oke. Nah, yang kamu keluarkan berapa? Berapa? 20 miliar. Belum selesai ngitungnya. Belum selesai. Ada buktinya? Ada. Tidak omong kosong lah istilahnya gitu. Makanya ini kan lagi dihitung. Kalau misalnya omong kosong pasti aku Karena kan balik ke kamu lagi. gitu. 20 miliaran keluar gitu. Betul. Nah, terus Ini masih berlanjut hitung ya kok karena mau simpen bil-bilnya. nah ini lagi minta ke semua vendor. Terus Ya nggak tahu kok. kamu banyak tahunya ya dalam pernikahan. Jadi debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol dari handphone, kartu kredit bank, semuanya ngontaknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah tidak pernah kirim Bukan debt collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar rumah dia. Soalnya kalau gua nggak salah tangkap, Bang Inola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector. Gitu, Enggak, kan? ini bukan debt collector itu dari mobil, mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Aku lihat tadi gimana? Yang kasih bukan atas nama aku, Atas nama siapa? atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman, gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu korban? Nomornya sih. Oh, nomornya? Oke. Aku tahu seharusnya mau gimana pun keadaan emosi aku yang lagi nggak stabil. Kalau misalnya kita sebagai public figure, kita mau mencontohkan sesuatu hal yang baik di publik. Dan waktu itu aku salah karena aku ada bicara sesuatu hal yang tidak pantas lah di publik. Itu mestinya aku nggak begitu. Jadi aku minta maaf juga telah mencontohkan hal yang tidak baik. Karena aku sebagai ibu aku juga nggak mau anak aku ngomong seperti ya gitu di publik. Pada saat live, kemesraan-kemesraan ya mungkin harus maksudnya dievaluasi karena kan biar gimana itu memang kan budaya Indonesia kan, kita tinggal di Indonesia kurang bagus dilihat. Aku akan coba gitu. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa aku kerjakan di rumah dan ada beberapa pekerjaan yang aku akan kerjakan di luar supaya tidak ada omongan yang tidak enak lagi. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada gue nggak butuh 200 juta lu gitu, itu tuh karena ada komen-komen sering yang komen gini, balikin anak lu kalau lu gak bisa biayain 200 juta gitu. Oh, ke-trigger. Ya aku jawab gitu, gue gak butuh 200 juta lu. Iya kan? 200 juta lu kan maksudnya bukan Ruben yang ngomong, itu kan netizen. Iya, gitu. Iya, netizen kan. Benar gitu, cuman kan ya bagaimanapun ya Kebawa emosi. kebawa emosi karena menurut aku sayang banget sama anak-anak aku kok. Nah, tapi itu tidak bagus. Ya aku tahu, makanya aku minta maaf. Terus hasil mediasi kemarin itu bagaimana hasilnya? Aku udah berjanji di hakim mediator kalau misalnya tidak ya hasil itu biarkan kami bertiga yang tahu, aku hakim mediatornya dan beliau gitu. Jadi aku menjaga rapat seperti
setiap kali dan gak bakal ngomong ke siapa-siapa gitu. Oke, Maaf ya. jadi permintaan dari hakim mediator jangan di. Nggak boleh. Semoga netizen bisa satu suara untuk mendoakan Ruben dan juga Sarwenda. Akhirnya keinginan Dokcin, kemungkinan juga keinginan dari banyak masyarakat terhadap mana nih suaranya SW gitu kan. Dan thank you untuk pertanyaan-pertanyaan yang Koko Densu tanyakan ke SW itu cukup mewakilkan apa yang menjadi rasa penasaran kita ya, walaupun maaf banget ya, seperti banyak yang masih ditahan, blunder dan penuh dengan ketakutan. Ya wajar lah ya, karena kan ini udah ngomongin masalah nominal, masalah tentang yang kemungkinan masih abu-abu ya kan. Intinya dari POV-nya dari SW aku sangat menghargai banget, karena banyak dari fansnya kubunya SW itu banyak yang bilang lebih baik SW diam itu adalah emas. Maaf banget, semakin ditekan juga dibilang katanya semakin bersinar, tapi tidak terbukti ya kan, malah tambah dimarginalkan, malah tambah namanya disudutkan, makin di framing, makin dibuat citra image-nya seperti apa, dinormalisasikan untuk namanya selalu bernegatif thinking terhadap SW, sehingga apapun yang di-counter sama SW itu akan selalu mendapatkan respon yang ditepiskan. Ya makanya Dokcin sangat menghargai sekali SW akhirnya berani untuk angkat bicara dengan penyampaian-penyampaian yang kita ngerti penuh dengan hati-hati, karena kan masalah ini masih ongoing ya. Jadi banyak hal yang belum namanya terbuka benar secara transparan, abu-abu, mungkin ada beberapa hal yang memang tidak untuk di-share. Cuma ada beberapa momen yang menjadi titik buah bibir dalam case RO ini dan selalu diangkat dari waktu ke waktu, mulai dari masalah rumah, ya kan? Terus juga masalah sepak terjang di sosial media, kemudian juga masalah kalau udah ngomongin masalah nominal, uang atau dana, terjadi kesendatan, terjadi ketidakpastian yang dijawab oleh SW atau ketakutan atau blunder ya wajar aja deh. Kita mencoba mengerti di sini penting ada keberanian dari SW untuk membuka apa yang dia pengen untuk pembelaan diri. Karena apa? Diam itu adalah emas. Ini salah di kasus seperti begini. Ya harusnya jangan. Karena apa? Udah ini kasusnya udah berjalan, udah mendarah daging, udah terlalu alot. Sebenarnya telat SW. Ya padahal ini sebenarnya hal yang bisa daily basis kalau muncul bisa di-counter like seperti RO. Jadi tidak akan menjadi kasus yang telat untuk SW selesaikan karena udah terlalu banyak numpuk. Ibaratnya sudah dikerubuni semut yang kamu udah tidak bisa lagi untuk membersihkan karena udah terlalu banyak jumlahnya. Dan tidak tahu mana yang harus untuk diprioritaskan, mana yang harus untuk ditepiskan. Ya kan, diam itu adalah emas, itu salah. Karena di sini bukan kasus namanya pertarungan orang lain lawan orang lain. Di sini kan masih satu keluarga. Ya ada suami, ada istri, walaupun sudah cermai. Tapi kan pasti ada pembentukan karakter untuk di masyarakat, di mana kita juga ikut andil dalam peranan drama ini. Kita punya namanya peran di sini, kita punya karakter, ikut andil mau nggak mau karena apa? Sudah dilampiaskan ke kita, sudah disuguhkan untuk kita juga diikut andilkan ya. Dan kita jadi bagian dalam case-nya Koko RO sama SW ini. Nah makanya kan sayangnya pembentukan karakter ini harus ada, di mana RO yang menjadi yang selalu dipuja, sementara SW dengan tingkah polanya yang banyak keblunderan, tapi mungkin itu adalah karakter SW, sehingga jadi dibuat karakter yang selalu tidak bisa untuk dipercaya gitu kan, karena juga banyak tingkah polanya yang terlalu banyak mengulur waktu, banyak ngelamun, banyak yang setidaknya terlalu lemah gitu kan jadinya, sehingga sayang permintaan maaf sampai Koko Densu sendiri juga untuk ngasih tahu ke SW untuk jangan kayak begini, tidak baik ya kan. Begitu juga dia ada turut andil dan udah namanya berjasa untuk kehidupanmu dan segala macam. Dan SW juga tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata-kata, ya kan? Lebih banyak, iya saya minta maaf. Ya, bagus seperti gitu. Mudah-mudahan hal-hal yang blunder seperti kayak masalah dana yang kelihatannya itu kayak tidak dipersiapkan, padahal harusnya sebenarnya logikanya harus dipersiapkan dan sepertinya kayak dilempar ke orang di belakang layar nggak tahu siapa. Padahal kan sebenarnya di sini kan SW harusnya lebih tahu. Terus kemudian ada masalah tentang video yang gue tidak butuh 200 juta. Itu juga bagus, minta maaf. Bahkan sampai Koko Densu juga memberi wejangan ya kan, sama apapun yang dilakukan di selama live ya bagus. Kalau memang benar, kalau kemungkinan kedepannya mau live sendiri lebih bagus ya kan, jadi ada namanya ada suatu effort ya gitu. Kemudian juga ada masalah yang lagi masih menjadi buah bibir, yaitu masalah rumah ya kan. Maaf banget, SW juga kelihatan kok malah nggak tahu yang masalah debt collector itu, malah ada bilang masalah pinjol lah, masalah mobil lah, sama tunggakan-tunggakan lain. Tapi seperti ketika Densu mencoba untuk memastikan, kamu tuh SW seperti kayak mencoba untuk, aduh gue salah ngomong nggak ya, gue gini bener nggak ya, apa gue harus encounter bagaimana ya. Lebih baik kalau misalnya masalah DC-nya tidak bisa untuk dijelaskan satu persatu kebenarannya benar apa tidak, mendingan jawab, nggak usah aja jawab ya, daripada nanti pemberian penjelasan masalah dekorator itu ternyata blunder ya kan. Itu aja point of view sih beberapa ya, kalau masalah point of view masalah anak-anak, kehidupan keluarga segala macam ya, kita mau appreciate ya. Intinya di end of the day secara detailnya kan mereka sendiri yang tahu ya, walaupun memang mayoritas juga semuanya diperlihatkan, dibukakan, diceritakan ke kita, karena kan kita juga ada turut andil. Masalah tentang pengadilan juga, SW kemungkinan juga sama RO meminta untuk menjadi tertutup, jadi kemungkinan banyak hal-hal yang menjadi keputusan hasil yang hanya mereka mungkin yang tahu ya, masalah hal itu, masalah tentang hak asuh anak. Nah kemudian nanti juga di episode berikutnya menurut Koko Densu bakal menghadirkan RO ya. Nah kita akan mendengar dari cerita RO ini bagaimana ya kan. Jadi kan Koko Densu juga cukup bijak untuk mendatangkan kedua belah pihak, jadi biar bisa benar-benar kita punya pandangan masing-masing deh dari sisi Koko RO maupun SW.